Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa yang memimpin. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Hari ini yang tidak masuk siapa? Kita doakan semoga Mbak Tina lekas sembuh ya. Hari ini kita akan belajar di tema 6 September 2 pembelajaran 2. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Ini halaman 79. Siapa yang biasanya membuat teh panas? Bisa membuat teh panas? Bisa. Kalau membuat teh panas itu caranya bagaimana? Dari air dulu, airnya diapakan? Dipanaskan, direbus, kemudian nanti dimasukkan apanya? Tehnya dimasukkan ke gelas, terus pakai gula enggak Mas Michael? Pakai gula, terus nanti dikasih air panas. Nah, itu cara membuat teh. Itu tadi teh. Siapa yang suka minum susu panas? Kata-katanya berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Nah, hampir semua suka ya. Nah, itu semua dibuat menggunakan air yang panas. Ini kok masih lemes ya? Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu. Kita bernyanyi semangat pagi. Sudah tahu lagunya? Sudah. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Semangat pagi kawanku, apa kabar? Semangat pagi kawanku, kau bertang semangatku. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Sudah semangat? Oke, kita lanjutkan lagi ke gambar ini. Tadi dibuat menggunakan air yang panas, air yang mendidih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Jadi di halaman 80, di situ ada bacaan perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, siapa yang tahu konveksi itu apa? Perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaranya. Siapa yang tahu konveksi itu terjadi pada zat apa saja? Zat cair, betul. Apalagi zat gas, betul. Di sini itu dijelaskan perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika memindahkan buku, misalnya Mas Michael memindahkan buku dari sana ke sana, Mas Michael ikut nggak? Ikut. Nah, itu diumpamakan seperti konveksi. Jadi zat perantaranya ikut berpindah. Nah, kalau Mas Michael itu memindahkan buku, berarti yang sebagai zat perantara itu siapa? Betul, Michael sebagai zat perantaranya. Jadi ikut berpindah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Lagi. Nah, perpindahan panas secara konveksi itu tidak hanya terjadi saat memasak air panas. Nah, contoh lain lagi seperti ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar pantai di sini. Ini apa ya? Ini lautnya. Nah, ini adalah gambar angin darat dan angin laut. Jadi perpindahan panas secara konveksi itu bisa terjadi pada angin darat dan
Kemudian coba dilihat di atas jendela itu namanya apa? Itu namanya ventilasi. Jadi ventilasi itu juga menerapkan konsep perpindahan panas secara konveksi. Sekarang teksnya dilihat paragraf pertama. Adakah sesuatu kata yang penting di paragraf pertama? Iya. Yang keras. Perpindahan kalon secara konveksi ialah perpindahan kalon yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian di paragraf 2, siapa yang mau mencoba lagi? Perpindahan secara konveksi itu bisa diumpamakan pada kegiatan memindahkan buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi itu ada zat perantaranya seperti tadi yang diceritakan Mas Michael, pegang buku dipindahkan dari sana ke sini gitu. Terus di paragraf ketiga, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Ada yang tahu kenapa bisa pas merebus air itu terjadi perpindahan panas secara konveksi? Kenapa ini bisa disebut perpindahan panas secara konveksi? Siapa yang pernah merebus air? Nah, kalau merebus air sampai ada gelembung-gelembungnya seperti itu atau belum ada gelembungnya sudah dimatikan kompornya? Sudah ada gelembung-gelembungnya, ada gelembungnya. Berarti itu tandanya sudah mendidih. Nah, kenapa ini bisa disebut peristiwa secara konveksi? Masih bingung? Nah, karena masih bingung, kita pecahkan pertanyaan tersebut dengan melakukan percobaan. Nah, kelompoknya satu kelompok 4 orang. Kelompoknya ini. Nah, silakan berkelompok. Di sana kelompok 1, yang sini kelompok 2. Apa yang terjadi ketika air dipanaskan? Tadi belum ada yang bisa menjawab. Sekarang kita melakukan percobaan dulu. Nanti kalian melakukan percobaan menggunakan lembar kerja. Bu Ulfa jelaskan dulu cara mengerjakannya. Tadi sudah menyimak bacaan tentang perpindahan panas atau kalon secara konveksi. Nanti kalian buat peta konsepnya. Di sini kata kuncinya apa? Es batunya sudah disiapkan. Nanti kalian tinggal melakukan percobaannya. Jadi nanti es batunya, ini ada es batunya dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian nanti air panas ini dituangkan ke dalam gelas tadi ya. Nanti dilihat apa yang akan terjadi. Ini kan warnanya merah. Nah, nanti dilihat warnanya bagaimana di dalam gelasnya itu. Hasilnya bisa dituliskan di halaman keempat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, boleh dikerjakan yang halaman pertama dulu. Nanti kalau sudah selesai, boleh ambil es batunya. Setelah es batunya dimasukkan ke dalam gelas, terus diapakan? Hati-hati ya. Aku juga kayak gitu, tapi kalau nggak jalan kok, aku nggak lepas ini. Sedikit sambil dilihat apa yang akan terjadi. Itu air panasnya tidak berwarna. Sedangkan es sambil diamati ya. Ditambah lagi. Boleh. Apa tidak? Ya
Sudah mulai mencair belum? Sudah. Yang itu boleh ditambah lagi air panasnya. Yang tadi air panasnya tadi ada warnanya enggak? Tidak ada warnanya. Es batunya ada warnanya tidak? Ada. Nah, kemudian pas mereka dijadikan satu di dalam gelas, airnya bagaimana? Airnya menjadi berubah warna, menjadi mengikuti apa warnanya? Mengikuti es batu. Kalau sudah selesai mengamati, boleh langsung dituliskan di LKPD di halaman terakhir. Jangan diminum, itu bekas sirup. Itu warna makanan. Iya, itu warna makanan. Oh my god. Kamu minum bisa. Bisa dijawab pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Bisa dituliskan. Sangat kuat. Tak kuat. Itu senang sekali dengan Pamela. Selamat siang. Perpindahan panas atau tanam secara konveksi adalah disertai dengan perpindahannya dan perantaranya dapat digunakan sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Pada peristiwa merebus air yang letaknya dengan api akan mendapat panas juga menjadi lebih ringan. Mengakibatkan zat yang kalau secara konveksi menjadi lebih ringan juga bergerak ke atas. Contoh lain, nelayan di laut pada melakukan dan kembali ke darat pada pagi hari atau siang hari. Perpindahan panas atau hangat secara konveksi perpindahan zat perantaranya. Sebagai kegiatan memindahkan suatu butuh dari satu tempat ke tempat lain. Pada peristiwa merebus air letaknya juga dengan api mendapat panas. Konveksi mengakibatkan zat yang terima kalau menjadi ringan sehingga akan bergerak ke atas. Contoh lain, nelayan terjun laut pada malam dan kembali pada pagi hari. Yang lebih keras ya. Bagaimana terjelas dari salah sendiri akan terjemahan. Maka demikian, air semakin mengecil ya karena es batu buang air panas. Es batu mencair akan mendapatkan panas. Berawal dari manakah panas tersebut? Dari air panas. Apakah sementara yang termasuk peristiwa apakah pemilihan panas pada bahan ini? Mengapa demikian? Bahan ini termasuk konveksi karena menggunakan zat perantara. Dimaksud contoh peristiwa pemilihan panas secara konveksi yang terjadi sesuai anggota memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lain. Es batu mencair panas belum pada kesimpulannya dia menggunakan panas dari kolam dan perantaranya ikut berpindah ke sekumpulan. Ada yang mau ditanyakan kelompok satu? Tidak. Tidak. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok
Namaskar teman-teman, sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Mengakibatkan iya, perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi yang perpindahan kalor yang disertai dengan perbedaan zat perantaranya. Lain perbedaan angin laut dan angin darat. Apa bisa angin kan tempat ke tempat lain. Ada video saya panas juga panas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Informasi yang disampaikan penulis dan dia angin darat dan angin laut. Pemahaman perbedaan panas secara konveksi adalah perbedaan kalor yang disertai dengan perbedaan angin laut tapi gambar dengan cara sedikit. Jadi ini sebenarnya bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu dimasukkan air mengapa demikian? Karena es batu tidak cepat air tidak terkena lambat. berarti Es batu terkena karena dapat misalnya kalau kita pindah berjalannya dalam sekali, kelebihan dan kekurangan pada percobaan ini air panas termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini mengapa demikian konveksi karena kelebihan dan kekurangan apakah peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. satu Kalau es batu dalam air panas satu sudah pindahkan buku. Kesimpulan kita dua mengalami dengan pembaca kedua biasanya dua mengalami pembaca kelompok mau bertanya? Silakan ditutup. Tepuk tangan kelompok satu. Tadi sudah melakukan penyelidikan tentang perpindahan panas secara apa itu tadi? Secara konveksi. Tadi es batu itu dingin apa panas ya? Dingin. Terus dituang pakai air panas. Akhirnya jadi apa? Jadi mencair. Terus warnanya berubah. Warnanya memudar ya. Nah, sekarang dilihat ini. Tadi waktu awal sudah disebutkan merebus apa? Merebus air. Nah, ini gambar air yang sedang direbus ya. Jadi ketika sedang dipanaskan, air yang di dekat bawah sini yang paling dekat api itu akan lebih panas. Nah, air yang lebih panas ini dia menjadi lebih ringan karena sudah menguap. Kemudian dia berpindah ke atas. Nah, yang air yang dingin itu berpindah ke bawah menggantikan
air yang panas. Jadi ini muter terus. Nah, itu kenapa waktu mendidih airnya jadi ada gelembung-gelembungnya. Itu sebenarnya ada kita. Nah, ini adalah arus konveksinya ya. Air dingin turun, air panasnya naik. Jadi mereka bergantian terus. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, coba dilihat LKPD-nya yang pertama tadi. Ini konveksi. Konveksi itu adalah kata kuncinya yang ada di bacaan yang pertama tadi. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, bisa diumpamakan seperti anak yang membawa setumpuk buku dipindahkan. Nah, itu hanya perumpamaan. Yang tadi menuliskan contoh konveksi itu sebagai ini memindahkan buku itu bukan contohnya ya, tetapi itu adalah perumpamaannya, bukan contohnya. Nah, tadi dua kelompok menuliskan itu semua. Sekarang sudah tahu bedanya ya. Kalau memindahkan buku itu perumpamaannya. Kalau contohnya bukan itu. Nah, contohnya itu bisa yang tadi memanaskan air. Kemudian angin darat dan angin laut. Kemudian ada juga ventilasi. Nah, itu adalah contoh konveksi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada proses merebus air, itu air yang mendapatkan panas, dia bergerak ke atas karena dia lebih ringan. Nah, kemudian menggantikan air yang dingin tadi. Nah, bergantian air dingin turun karena dia masanya lebih berat. Begitu terus muter-muter, terus nanti akhirnya semuanya jadi lebih apa? Iya, semuanya bisa panas merata. Ini ya. Zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya itu menggantikan terus gitu. Nah, itu terjadi karena zat yang menerima kalor itu apa anak-anak? Kalor itu panas. Zat yang menerima kalor itu memulai, jadi dia lebih ringan. Yang lebih ringan biasanya di atas atau di bawah? Sangat di atas atau di bawah, Michael? Atas. Nih ya, kita lihat videonya. Nah, jadi begitu ya, dia berputar terus menerus biar semuanya jadi panas. Itu perpindahan panas secara apa? Konveksi. Masih ingat tidak konveksi itu terjadi pada zat apa? Apa namanya? Gas sama apa? Cair, betul. Konveksi itu terjadi pada zat gas dan zat cair. Angin laut itu adalah angin yang bergerak dari laut ke mana? Ke darat. Nah, ini ya. Jadi udara hangat yang dari darat ke sini. Jadi dia muter terus. Nah, kalau yang angin darat itu terjadi kalau gelap tuh malam apa siang ya? Malam. Nah, kalau angin darat terjadi pada malam hari, kalau angin laut terjadi pada pagi hari, siang hari. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada kapal yang pakai mesin, dulu itu pakainya perahu layar. Pakai layar itu di atasnya. Nah, itu memanfaatkan angin darat dan angin laut. Nah, kalau nelayan malam hari itu mereka berangkat ke laut menggunakan angin darat karena anginnya bertiup dari daratan ke lautan. Jadi mereka bisa pergi ke tengah laut. Nah, kalau pas siang hari nelayan itu baru kembali. Mereka kembalinya menggunakan angin laut. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi kalau misal sebuah ruangan tidak ada ventilasinya, rasanya gimana? Pengap, panas. Nah, biar tidak terlalu panas, dibuat ventilasi. Jadi angin yang panas, udara yang panas itu nanti bisa berganti dengan udara yang lebih dingin. Ini masih semangat nggak? Coba berdiri dulu, berdiri. Kira-kira mau makan apa? Ya, ada yang masih ingat Marina? Oke, sekarang kita bermain Marina. Pengen ada yang mau ke depan? Mimpi? Enggak. Yang pertama Bu Eva dulu ya, yang mulai ya. Ya, nanti kalau Marina tangannya seperti ini, kalau menari di sini, kalau ke atas begini, kalau menara begini. Ada juga sih. Coba, Eva dulu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari. Menari gimana ya? Konsentrasi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang konveksi, tentang membuat peta konsep juga. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Karena sudah paham, waktunya kita mengajarkan soal evaluasi. Sudah selesai semua? Sudah, kembali ke tempat dulu ya. Nah, ini ada materi supaya kalian bisa belajar mandiri di rumah. Nanti ini bisa dipotong, ditempel di buku tulis ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Konveksi, terus apa lagi? Membuat apa tadi? Membuat ringkasan, betul. Jadi konveksi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mana itu? Ventilasi, terus apa lagi? Pemanfaatan konveksi. Angin di pagi hari ini gimana tadi? Angin darat dan angin laut bisa dipakai oleh siapa? Oleh nelayan untuk pergi berlayar, betul. Kemudian kalau pas pagi hari tadi, pas sebelum membuatkan merebus air, betul. Jadi tadi kita sudah belajar banyak sekali. Bagaimana perasaan anak-anak? Semangat untuk belajar terus ya. Iya. Jadi besok kita akan belajar lagi tentang perpindahan panas secara radiasi. Nanti di rumah bisa dipelajari untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan?